kita bisa capek-capek ngurusin tentang pagar laut, bahkan semua dikerahkan untuk pembongkaran pagar laut yang katanya hari ini itu sudah ditarget untuk kemudian 10 hari ke depan 15 kilometernya itu sudah selesai. Karena sekarang sudah sampai 15 kilometer sudah dibongkar gitu. Tapi makna dari semua hal ini apa gitu? Tujuannya kemana? Kalau kata orang-orang sekarang itu kan ubur-ubur ikan lele, KPK kok diem aja le. Karena hai korban ghosting, yang namanya drama dalam hubungan itu pasti akan terjadi dan selalu ada saja hal-hal baru yang dipertekarkan. Tapi apakah kemudian itu akhirnya berdampak baik hubungan kita atau tidak, yaitu persoalan lain. Tapi yang pasti drama-drama itu tidak akan pernah selesai. Dan selalu akan ada peristiwa-peristiwa baru, permasalahan-permasalahan baru di dalam hubungan kita bersama kekasih. Dan hal ini tidak hanya tentang hubungan kekasih, tapi juga hubungan-hubungan pejabat-pejabat kita yang ada di pemerintahan. Kita tahu bahwa selama ini sampai detik ini drama pagar laut belum kunjung usai. Belum menemukan kejelasan seperti apa dan bagaimana penanganan yang kemudian akan diambil oleh pemerintah. Apa tindakan-tindakan yang akan dilakukan? Karena sejauh ini semuanya penuh dengan ketidakpastian. Ini nih ibaratnya orang sudah tunangan selama beberapa bulan, tapi dalam satu posisi dia tidak kunjung dinikahi. Karena ini berbagai macam proses pagar laut ini sudah dilakukan tindakan berbagai macam hal, tapi sampai hari ini belum juga ada kejelasan terkait bagaimana kemudian hukum-hukum itu ditegakkan. Polisi misalnya kemarin menyatakan bahwa sedang menunggu laporan. Kejaksaan telah menerima laporan dari Ketua Maki kalau tidak salah ya, Boyamin. Kemudian KPK juga telah mendapatkan laporan dari mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama koalisi masyarakat sipilnya. Dari berbagai macam hal ini ada 3 penegak aparat hukum yang kemudian ada di Indonesia, tapi semuanya sama-sama bisu dan mendiam. Kalau menteri-menterinya ini nggak tahu, pejabat-pejabatnya berada dalam satu posisi, ya nggak tahu kok tanya saya. Nah, para penegak hukumnya itu diam membisu. Gak tahu mereka mau ngomong apa, gak tahu mereka akan melakukan tindakan apa. Dan dari berbagai macam hal ini, satu yang kemudian paling kita telisik adalah tentang bagaimana kemudian KPK menanggapi segala persoalan ini. Karena dari awal berbagai macam unsur-unsur bahwa di sana ada berbagai macam dugaan-dugaan korupsi, suap menyuap, itu sudah dirasakan, tapi KPK tidak ada satu statement tentang pagar laut ini, gak ada gitu. Sampai akhirnya mantan Ketua KPK Abraham Samad bersama masyarakat sipilnya, bersama koalisi masyarakat sipil itu melaporkan Bapak Aguan untuk kemudian segera diproses dan segera diperiksa terkait dengan dugaan korupsi di PIK 2 Pantai Indah Kapuk ini, untuk kemudian dilihat bagaimana kemudian dugaan-dugaan unsur-unsur korupsinya itu bisa terjadi. Karena agak mustahil gitu kan bagi kita di mana sebuah laut ini punya sertifikat, kecuali memang satu ada kesepakatan terlebih dahulu bahwa di sana akan dibangun atau semacam ada proyek pulau reklamasi misalnya, atau yang kedua memang terjadi kesepakatan di antara pejabat-pejabat ini agar kemudian sertifikatnya dikeluarkan. Karena mau bagaimanapun semua itu resmi gitu. Jadi kalau selama ini ada orang Solo yang mengatakan bahwa ya dicek saja prosedurnya, harusnya sudah gak sah dari awal karena itu laut gitu. Kecuali memang ada berbagai macam proses di luar dugaan yang tidak pernah dilakukan secara aturan hukum, sehingga akhirnya ya ada berbagai macam kong kali kong yang terjadi di dalamnya. Tapi mungkin bagi KPK mengurusi berbagai macam dugaan korupsi terkait dengan pagar laut ini tidak semenarik dengan mengurusi dugaan-dugaan suap menyuap Harun Masiku. Jadi berbagai macam tindakan dilakukan oleh KPK ini tidak secepat yang dilakukan ketika mengumumkan Hasto sebagai tersangka. Nggak secepat itu gitu. Bahkan tidak ada satu statement pun setelah semua pagar laut ini berjalan hampir 1 bulan lebih. Bahkan nggak ada gitu statement yang muncul dari KPK. Dan ini menjadi repot gitu kan. Di satu sisi
sudah ada berbagai macam laporan yang dilakukan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad, dan ada juga berbagai macam statement oleh Wakil Ketua mantan KPK Laude M. Syarif, juga menyatakan kayaknya ada berbagai macam unsur-unsur korupsi di dalamnya yang kemudian terjadi kong kali kong antara satu pihak dengan pihak yang lain. Memang mantan-mantan di KPK ini hebat-hebat kayaknya. Berbeda dengan mantan-mantan presiden yang akhirnya ya gak tahu gitu, kok tanya saya. Kan berbeda gitu kan, malah disuruh prosedurnya. Kalau prosedurnya sudah berjalan dengan lancar, sudah diikuti semua tahap-tahapannya, maka tidak ada persoalan. Kan juga gitu juga gitu. Makanya kemudian ini ada berbagai macam yang kemudian tidak jujur, baik itu pejabat, pengusaha, ataupun pihak-pihak aparat kita. Seolah-olah semuanya tidak tahu, seolah-olah semuanya tidak mengerti tentang 330 km pagar laut itu. Jadi mungkin saja akhirnya karena KPK ini kan kalau ngurusin kasus korupsi itu yang biasanya 600 juta gitu. Sehingga gak menarik kalau KPK akhirnya mengusut kasus korupsi tentang pagar laut ini. Gak menarik bagi KPK, ini gak menarik gitu kan. Menarikkan bagi KPK untuk kemudian mengusut kasus-kasus korupsi yang nilainya ya di bawah 1 miliar lah. Kayak kasusnya Harun Masiku misalnya, yang selama ini gak ditangkap-tangkap sampai sekarang, dan kita gak ngerti kenapa semua persoalan ini juga belum selesai. Tapi satu yang kemudian lucu dari berbagai macam persoalan tentang pagar laut ini adalah tentang apa sih sebenarnya makna dari semua permasalahan ini. Maknanya apa gitu. Apa yang kemudian akhirnya rakyat dapat dari semua drama-drama yang menguras banyak tenaga ini, yang menguras banyak emosi ini. Semuanya dalam beberapa bulan ini, di bulan Januari, semuanya banyak kemudian kita bertikai, banyak kita berfokus terkait dengan dugaan pagar laut ini. Sebenarnya makna dari semua ini apa? Apa yang kemudian dia dapatkan oleh nelayan, apa yang kemudian didapatkan oleh pejabat kita, apa yang kemudian didapatkan oleh pengusaha kita, dan apa yang kemudian didapatkan oleh semuanya gitu. Kok kita bisa capek-capek ngurusin tentang pagar laut, bahkan semua dikerahkan untuk pembongkaran pagar laut yang katanya hari ini itu sudah ditarget untuk kemudian 10 hari ke depan 15 kilometernya itu sudah selesai. Karena sekarang sudah sampai 15 km sudah dibongkar gitu. Tapi makna dari semua hal ini apa gitu? Tujuannya kemana gitu? Persoalannya apa sebenarnya dari semua proses-proses yang dilakukan ini? Apakah persoalannya adalah tentang karena yang membacking ini sudah selesai dengan masa jabatannya, tapi berbagai macam soan-soan itu tetap dilakukan ke orang Solo, sehingga kemudian ini harus ada tindakan tegas karena sekarang penguasa atau yang punya kewenangan adalah Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Atau tentang apa gitu? Tentang unjuk kekuatan, tentang unjuk gigi, peralihan kekuasaan. Kan keberlanjutan toh. Tapi kenapa semuanya akhirnya berbeda gitu? Apa permasalahannya? Masa iya negara menghamburkan berbagai macam keuangan negara untuk membongkar pagar-pagar laut itu dengan mengerahkan berbagai macam personil, tapi di satu sisi Prabowo sebagai presiden juga ingin menekan efisiensi anggaran. Maka pertanyaannya, apa semua makna dari drama-drama yang kita lakukan? Endingnya akan seperti apa? Kalau endingnya hanya memenjarakan, kalau endingnya hanya menangkap orang-orang yang dibawa dan kita tidak mengusut secara tuntas atau hanya sebagai pembuktian bahwa yang berkuasa adalah saya, maka gak ada manfaatnya semua pertikaian drama-drama ini. Percuma gitu kan. Tapi dari semua hal ini kita selalu berharap bahwa berbagai macam proses yang terjadi di negeri ini harus dilakukan dengan penuh kejujuran, sehingga semua itu terlihat transparan dan akuntabilitas. Kalau tidak transparan dan tidak akuntabilitas, pada akhirnya perlahan semuanya akan terbongkar, perlahan semuanya akan terbongkar dan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan. Kalau dulu mengatakan bahwa ini sudah beli dari rakyat, sertifikatnya sudah sah dan sebagainya, tapi di satu sisi akhirnya kalau dulu tidak mengakui bahwa tidak punya sertifikat dan sebagainya, bahkan bukan bagian dari perusahaan, anak perusahaan aguan gitu. Tapi di satu sisi akhirnya ternyata juga terungkap bahwa ini anak perusahaan aguan dan sebagainya. Nah,
Ketidakjujuran ini akhirnya membongkar perlahan satu persatu dan mempertolak belakangkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan yang pernah diucapkan sebelumnya. Sehingga dari hal ini kita bisa melihat bagaimana kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi yang berfokus di bidang korupsi seperti aku yang berfokus untuk mencintaimu tapi malah memilih untuk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kalau kata orang-orang sekarang itu kan ubur-ubur ikan lele KPK kok diem aja le. Karena nggak ngapain gitu kan. Padahal berbagai macam unsur ini mungkin saja ternyata aparat-aparat kita juga terlibat di dalam kesepakatan yang sama. Tapi apapun itu, kita selalu punya rasa optimis agar kemudian bangsa ini menjadi bangsa yang jujur dan bisa menyelesaikan segala persoalannya, bukan menjadi tumbal atau mencarikan tumbal untuk menyelesaikan permasalahan. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Kabar Gusti.